salam jumpa bersama saya Khairul Iwan pada hari ini. Nah pemirsa, pada kali ini kita akan menjelaskan atau menerangkan apa sih bisnis tour and travel itu dengan modal minim. Namun kita tetap menjadi salah seorang pengusaha sukses. Namun pada hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber, Bapak Erik Zoni, CEO, maksud kami CEO dari Pasute Tour and Travel Pekanbaru. Nah sebelum itu kita akan menyapa Pak Erik. Ya. Apa kabar pada hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Erik, selamat datang di Kota Yap, Dumai. selamat datang. Katanya Bapak sudah keliling di Indonesia, Pak, untuk perkembangan bisnis tour and travel ini, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pasute Tour and Travel khususnya di Pekanbaru dan umumnya di Indonesia ini seperti apa? Silakan, Pak. Oke. Pertama saya perkenalkan diri dulu, saya Erik, itunya CEO dari Pasute Tour and Travel. Kami sekarang ini sedang mengembangkan sebuah bisnis, yaitunya sistem keagenan Tour and Travel. Kami bergerak di bawah lisensinya PT EMBC Tour and Travel. Pak Erik, ini perkembangan Pasute Tour and Travel khususnya mungkin dengan judul kita pada hari ini, cara mudah untuk mengembangkan suatu usaha tour and travel ini tanpa menggunakan biaya tetapi kita dapat menjalankan. Iya, tepat sekali. Ini ada perkembangan juga untuk seminar-seminar Bapak sebelum atau sesudahnya, ini kan banyak sekali dibahas baik di radio-radio, di televisi, ini sudah mulai berkembang kayaknya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, silakan. Iya, di sini kita menjalankan sebuah usaha ini di bawah lisensinya PT MBC. Di sini kita akan menanggulangi ini. Kan seandainya buka usaha tour and travel ini kita pasti menggunakan biaya yang besar gitu, dan biaya perizinannya juga besar. Tapi di sini kami datang untuk menjawab semua tantangan itu gitu. Pak, ini apa saja sih alasan Bapak untuk membuka tour and travel seperti ini nih, Pak? Mungkin salah satu pengusaha muda juga menyelenggarakan semua seminar-seminar yang ada. Dan pada hari besok juga Bapak akan menyelenggarakan juga salah satu seminar terbesar di Kota Dumai, di salah satu hotel yang ada di Kota Dumai ini. Ini alasan utama saya menjalani usaha tour and travel ini adalah itunya seperti yang kita lihat gitu ya. Indonesia terdapat banyak pulau, daerah yang berpulau. Otomatis kita butuh penerbangan. Dan ini tiket pesawat pun dari tahun ke tahunnya terjadi peningkatan yang signifikan gitu. Jadi marketnya itu besar gitu. Itulah alasan pertama saya untuk membuat usaha tour and travel dan berikan juga kesempatan kepada anak-anak muda atau ibu rumah tangga menjalankan sebuah usaha ini. Karena ini tidak pakai ribet gitu. Semudah buka laptop aja di rumah. Oke, Pak, ini kan menurut perkembangan zaman teknologi dan perkembangan bisnis, mungkin selain seminar-seminar ini Bapak juga sudah mengorbitkan salah satu buku, Pak, seperti Tour and Travel ini revolusinya. Ini perkembangan apa saja yang dipermudahkan oleh masyarakat untuk mendapat informasi-informasi seperti bisnis yang sedang Bapak kelola saat ini? Ya. Ini kita menjalankan Tour and Travel Revolution ini. Emang sih kami dari EMBC itu udah sering kali menjalankan seminar di kota-kota di Indonesia. Karena itu udah mempunyai 200.000 agen se-Indonesia gitu. Dan sebagian dari relasi kami udah menerbitkan buku juga. Sepertinya aja ini Tour and Travel Revolution itu dengan penulisnya Bapak Ardan. Dan hari ini launching di Jakarta di Gramedia, dan insya Allah mulai besok itu udah tersebar di seluruh Gramedia yang terdapat di Indonesia gitu. Pak Erik, ini kita mungkin sedikit agak berbincang, agak sedikit berbagi mungkin peluang bisnis tour and travel khususnya di Indonesia dan pada khususnya lagi di Provinsi Riau ini. Mungkin peluang-peluangnya secara umum nih seperti apa nih, Pak? Ya, kalau peluangnya secara umum itu kita lihat aja di perkembangan pariwisata gitu ya. Kita mempunyai banyak tempat wisata dan tahun 2014 itu Menteri Kepariwisataan pernah ngomong ya di sebuah lisensi dia bilang kita Indonesia ini masih butuh 12.000 lagi hotel, 10.000 travel agent. Jadi kesempatan bagi kita untuk menjadi travel agent entrepreneur gitu, untuk memanfaatkan yang 10.000 nih yang kosong. Jadi itulah alasan saya untuk membuka usaha tour and travel ini dan mengajak yang lainnya juga biar kita sama-sama menjalani kesuksesan di bisnis ini gitu. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan mengajak semua pengusaha atau bagaimananya. Mungkin tidak semuanya para pengusaha ini mempunyai modal. Iya, tepat sekali. Dan sebagai judul kita pada hari ini membuka peluang usaha tour and travel dengan cara mudah dan tidak mengeluarkan modal yang besar. Ya, tepat. Sebenarnya saya tertarik dengan hal-hal seperti ini. Mungkin ada kiat-kiatnya atau caranya ini seperti apa ini, Pak Erik? Oh, gitu ya. Nah, inilah kalau kita lihat aja ya, sebagai tantangan pertama itu untuk membuka bisnis tour and travel, kita harus mengurus izin.
izin ini terbagi juga banyak ya, ada SIUP-nya, situnya, NPWP perusahaan lagi. Itu bukannya menggunakan biaya sedikit, tapi besar sekali ya. Itu kalau kita buka usaha travel sendiri. Jadi kami datang menerobos itu dengan revolution baru, menciptakan itu hanya dengan modal minim gitu. Kalau untuk kiat dan apanya, rasanya besok bisa langsung datang gitu ke seminar kita, dan di sana bakalan dibahas. Mungkin sedikit hari ini bisa dibocorkan untuk permisa kita nih Pak Erik. Oh gitu ya. Ya kalau buka usaha itu ya, yang pertama kita bakalan dikasih lisensi resmi dari PT MBC, jadi nggak usah ngurus lagi usah surat izin gitu. Udah langsung dikasih surat izin gitu. Dan sampai saat ini sekarang ini kita dari PT MBC melakukan pesan tiket pesawat itu bisa via SMS aja gitu. Baru satu-satunya di Indonesia yang baru kayak kita ini itu sampai detik ini. Oke, mungkin saya sedikit agak keluar dari jalur kita dari judul kita pada hari ini. Kebanyakan khususnya di Pekanbaru, Dumai, dan khususnya pada umumnya Riau ini banyak sekali travel yang sudah mulai bermunculan Pak. Tepat sekali, Saya benar. bertanya, dari sisi mana mencari keuntungan dari bisnis tour and travel seperti ini? Bukan hanya saja menjual tiketing atau membawa para masyarakat tur ke luar negeri. Itu banyak hal-hal seperti banyak ini. sekali. Ya, silakan. Gini, kalau kita dari PT MBC itu kita bukan jualan tiket pesawat aja gitu. Kita bisa jualan pulsa di sistem kita, bisa pembayaran BPJS, leasing kayak kredit motor ya, kan sekarang ini banyak nih tetangga-tetangga kita yang kredit motor. Nanti kan itu bisa dimanfaatkan sebuah peluang usaha gitu. Daripada dia nanti bayarnya jauh-jauh, bayar uang parkir lagi kan, mending ke tempat kita gitu, free, dekat gitu. Itu untuk yang pertamanya gitu ya. Dan juga masih banyak kayak umroh, haji plus juga. Kalau ini untuk umroh kita mengasih komisi untuk satu agen 1.750.000. Seandainya dia bisa bawa 20 jemaah, itu dia free berangkat umroh dan dapatkan uang 35 juta gitu. Dan masih banyak lagi bisnis yang terdapat dalam sistem kita gitu. Pak Erik, ini sebagian orang pebisnis ini kan tidak mau berbagi ilmu-ilmu seperti ini. Ini kenapa Bapak terbuka sekali ingin berbagi, katakanlah ini memang bisnis, namun bisnis ini tentunya dengan menghasilkan uang. Namun Bapak dengan cara minim tadi mengatakan bahwa kita juga akan bisa membuka bisnis tour and traveling dengan mudah dan dana yang minim sekali. Kenapa sampai Bapak bisa melakukan hal-hal seperti ini? Ya, kalau menurut saya itu kesuksesan itu ya tergantung dari orangnya ya. Kalau kita itu belum bisa dinyatakan sukses ya, kalau kita belum bisa bawa orang-orang sukses, belum bisa bawa orang lain sukses kan, berarti kita belum sukses gitu. Oke Pak Erik, ini saya kembali bertanya lagi Pak Erik, sudah berapa kabupaten kota yang Bapak kunjungi nih Pak? Kalau saya sendiri mengunjungi sih udah lumayan banyak ya. Saya menjalani usaha ini baru 5 bulan gitu. 5 bulan. Ya itu yang pertama sejalanin cuma lewat handphone di kosan gitu. Dan juga ini sebagai bisnis sampingan pertamanya. Saya juga masih karyawan ya di sebuah perusahaan di Pekanbaru. Saya dapatin bisnis ini, saya jalanin lewat handphone dan alhamdulillah 5 bulan jalan usaha ini saya udah punya kantor sendiri dan juga udah punya karyawan gitu dan sedikit saya potong Pak Erik. Awalnya ini atau iseng-iseng atau sampingan atau bagaimana? Saya tertarik dan sukses seperti ini Pak Erik. Saya mikir-mikir gimana ya mau jadi pengusaha nih gitu, tapi modalnya nggak ada gitu ya. Cuma modal handphone doang Pak Erik. Modal handphone doang gitu kan. Di itu ada PT MBC ngadain seminar lah di Pekanbaru. Saya coba ikutlah gitu. Saya pergi ke sana, saya dengar semuanya, saya tertarik. Saya tertarik tapi uang nggak ada gitu kan. Untuk daftar awal nih, saya coba hubungin sahabat saya. Dia pinjamin uang, alhamdulillah seminggu itu modal saya balik gitu, malah lebih lagi dari itu. Dari awalnya Bapak katakanlah coba-coba sampingan, namun tidak punya modal. Iya itulah. Tapi dengan cara kiat gini selama 5 bulan Bapak sudah sukses mengajar. Alhamdulillah. Berbagi ini Pak Erik, mungkin bisa ada sedikit suka dan duka di dalam menjalani hal-hal seperti ini Pak Erik. Ya suka dan dukanya pasti ada lah ya. Pinjam uang pertama. Pinjam uang pertama itu untuk modal awal ya. Saya udah pinjam uang, itu udah duka saya ya. Kalau suka ya banyak sekali. Saya bisa jumpa sama pengusaha Indonesia. Kemarin ini kami juga baru selesai itu staff gathering di Kota Bogor. Itu kami jumpa pengusaha-pengusaha lah se-Indonesia itu di bidang tour and travel gitu, yang di bawah naungannya PT MBC. Dan kami di sini juga bisa berbagi lah kan, gimana sih. Dan di sana ya bisa lah Pak ya. Bisa.
Nah, pemirsa, seperti apa menjadi seorang usahawan tour and travel dengan modal tanpa modal atau minim modal sekali? Namun seperti Bapak Erik ini sudah menjalani selama 5 bulan menjadi salah seorang pengusaha sukses di bidang tour and travel. Namun jawabnya hanya sesaat lagi. Nah, pemirsa, kita kembali di 1 jam bersama Pak Sute Tour and Travel Pekanbaru menjadi pengusaha sukses dengan tanpa modal membuka usaha peluang tour and travel. Nah, Pak Erik, saya ingin bertanya, ini tantangan membuat tour and travel ini cukup lumayan banyak perizinan dan mahal. Bagaimana jika saya pribadi tidak mempunyai modal untuk membuka usaha ini? Mungkin sedikit berbagi Pak Erik pada hari ini. Kan? Itu tantangan dalam menjalankan usaha tour and travel ini memang besar ya. Memang yang pertamanya dia perizinan. Kita lihat perizinan menggunakan biaya yang sangat besar gitu. Dan untuk pemula, kalau membuka usaha tour and travel, kita nggak bisa langsung gitu. Kita harus dulu ke yang udah berpengalaman, dan kita harus via telepon dulu ke pihak maskapai, jadi ribet gitu ya. Jadi kami datang sini untuk menantang lah. Itu kami datang ya, tuh gimana sih cara buka tour and travel ini tanpa menggunakan perizinan yang ribet gitu ya. Jadi Pak Erik, ini kalau saya membuka selain Pak Sute Tour and Travel, jika teman-teman di Kota Dumai ini ingin bergabung, membuka salah satu tour and travel juga, kemudian pengurusan perizinan ini kan sangat rumit, misalnya harus bolak-balik ke Asitanya, bolak lagi ke BTP. Kalau di sini ini mungkin bisa dibantu nggak kalau rekan-rekan di Kota Dumai ini membuka tour and travel ini? Apakah harus bergabung sama MMBC ini atau bagaimana dulu? Ya, bisa. Itu memang harus bergabung di PT MBC Tour and Travel. Nanti kita bakalan dikasih sertifikat resmi dari PT MBC dan lisensi semua izin udah dikasih. Jadi kita nggak usah repot lagi ngurus ini itunya gitu. Jadi di sana aja kita udah mengurangi biaya lah gitu ya untuk buka tour and travel gitu. Jadi kenapa MBC ini, apakah MBC ini sendiri yang akan mengurus untuk perizinan setelah yang pemiliknya atau pemudanya atau pengusaha tadi yang menyiapkan, atau bagaimana ini Pak? Ya, itu nanti kita cuma tinggal download aja. Kita udah dikasih aplikasi. Yang penting nanti kita udah ada ininya, sertifikat resmi gitu. Jadi sebelum kita mendapatkan sertifikat resmi, kita harus bergabung dulu gitu. Tentu harus mendapat kiat-kiatnya dulu gimana sih gitu. Menjadi pengusaha, pengusaha sukses di bidang tour and travel. Oke Pak Erik, ini saya sedikit berbalik. Kalau kita membuka bisnis tour and travel, seberapa besar keuntungannya dari penjualan tiket itu tadi? Saya balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Mungkin saya masih penasaran dengan misalnya tiket dari katakanlah Garuda, dari Pak Sute Tour and Travel menjual ini, dari mana sisi keuntungannya ini Pak Erik? Oh gitu ya. Gini, kalau kita menjalankan usaha tour and travel ini ya, seperti kita lihat aja lah, kita lihat pengalaman orang-orang yang udah menjalani bisnis ini. Semua tour and travel pasti dia punya karyawan gitu. Otomatis itu keuntungan pasti besar lah ya. Kalau nggak ada keuntungan, gimana dia mau gaji karyawannya gitu. Dan pengusaha tour and travel pastinya dia suka jalan-jalan. Kok dia bisa kayak gitu? Dan punya karyawan lagi, otomatis keuntungan itu pasti besar. Dan berapa keuntungannya itu ya mungkin lumayan lah. Pak Erik, ini rahasia apa saja sebelum kita membuka bisnis tour and travel, khususnya kalau kita bergabung di MBC gitu ya. Pak Erik, khususnya di Pak Sute Tour and Travel seperti apa? Ya, kalau di Pak Sute Tour Travel ya, kita nanti kan ini bakal kasih sebuah software atau sistem. Di dalam sistem itu kita bukan bisa jalan satu usaha, tapi banyak kali usaha yang bisa dijalankan. Dan juga bisa ini lewat SMS saja. Dan kita udah diakui dunia. Salah satu-satunya di Indonesia Tour and Travel yang mengeluarkan ATM sendiri berlogo Visa. Jadi dunia bisa dipakai. Di luar negeri pun bisa dipakai, yang penting ada isinya ya ATM-nya. MBC sudah mengeluarkan ATM sendiri yang berlogo OCBC NISP. Itu bank dunia gitu. Bank dunia. Iya. Jadi dengan dipermudah. Dipermudah. Jadi dari pengalaman seperti ini juga MBC ini untuk mengajak rekan bisnis yang lain. Ini sudah ada berapa anggota ini Pak Erik kira-kira di Erik? Itu 200.000 lebih agen kita seluruh Indonesia. Iya. Ini mungkin setiap setahun sekali mungkin ada kumpul-kumpul, ada mengadakan. Ya, pastinya begitu. Mungkin berbagi cerita, berbagi pengalaman kayak gimana sih di sininya kayak gimana gitu. Juga kita ada award gitu. Alhamdulillah kemarin dari Pekanbaru kami mendapatkan award itu menjadi cabang yang terpopuler di Indonesia gitu kan. Yang aktif ya, Kota Pekanbaru. Itu kami dapat gelar itu.
Alhamdulillah lah dapat penghargaan dari MBC Indonya gitu. Oke Pak Erik, ini menjadi cabang yang terpopuler kemudian mendapatkan reward. Ini kan tidak mudah mendapat hal-hal seperti ini. Ya. Tentunya dengan teamwork yang solid pula. Ya. Bagaimana ini cara dari MBC atau Pak Suti Tour and Travel sendiri ini membentuk hal-hal seperti ini Pak Erik? Itu yang mendapatkan itu, kami kan dari Pekanbaru juga banyak cabang gitu ya. Banyak cabang ya? Ya tapi kami itu kompak gitu ya. Namanya kerja sebuah tim. Itu yang mendapatkan itu Ibu Wiwi ya. Ibu Wiwi itu dia dari Andalusia Travel. Iya. Itu saya bergabung lewat beliau gitu. Otomatis beliau guru saya lah gitu ya. Orang berjasa juga saya guru ke beliau gitu. Alhamdulillah kami dengan kekompakan kami mendapatkan award dari Pekanbaru gitu. Oke Pak Erik, ini kan kalau kita berbicarakan ini termasuk dunia usaha pariwisata, industri pariwisata. Ya. Hal industri pariwisata seperti perhotelan dan tour and Ya, travel. benar. Apakah kalau di perhotelan kita kan ada namanya PHRI? Apakah Ya. kita sudah tergabung? Ini juga tergabung dalam Asita atau bagaimana ini Pak Erik? Kita udah tergabung semua surat izin kita udah punya, jadi kita pokoknya kita udah bisa gimana ya, berlagak lah. Saya udah punya kok, lah ngapain saya takut lagi jalan usaha ini gitu. Oke Pak Erik, saya kembali ke pertanyaan yang Pak Erik cerita, mulai dari usaha sampingan, Ya. pinjam uang teman, kemudian punya kantor sendiri. Ya. Ini bagaimana rasanya saat ini Bapak sudah duduk di sini dan sudah mulai dikenal orang? Bagaimana rasanya saat ini Pak Erik? Senang, bahagia? Mungkin Ya, suka otomatis duka, senang ya? pasti ada ya. Tapi saya belum merasa sukses gitu. Karena saya belum bisa ajak-ajak orang lain sukses gitu. Seperti orang-orang yang di atas saya udah banyak sekali mengajak orang sukses. Contohnya aja Bapak Ardan ini, pembicara ini. Dia ini udah banyak sekali mengajak orang untuk sukses di bisnis tour and travel gitu. Dengan modal minim. Jadi kedepannya bagaimana nih Bapak, kiat Bapak ini, tujuan Bapak ke depan ini mengajak orang lain untuk berusaha bersama menjadi orang sukses dan Bapak juga sukses. Ya. Ini kan adalah salah satu cita-cita mungkin Pak Erik ya. Tepat sekali itu cita-cita saya. Ya, mungkin saya semua orang yang bergabung lewat kami pasti kami bimbing. Pasti kami ajari, kami training sampai bisa. Gimana sih kok orang itu bisa, kok kamu nggak bisa gitulah contohnya ya. Ya kayak gitulah pokoknya, bergabung sama kami itu memang dibimbing gimana sampai dia sukses gitu. Pak Erik, saya pengen boleh bertanya nih. Ya. Saya kembali ke belakang sekali. Sebelum menjalani usaha ini, apa sih pekerjaan Bapak Pak? Kalau pekerjaan saya, sampai saat ini saya masih status karyawan orang gitu. Saya itu bekerja di administrasi sebuah kantor perusahaan di Pekanbaru. Ya namanya awalnya sampingan, Ya, menjadi otomatis kerja Pak. utama kita ada gitu kan. Sampai saat ini saya juga masih kerja sama orang gitu, masih karyawan tapi juga udah punya karyawan ya. Karyawan punya karyawan lah judulnya gitu. Oke. Dari karyawan punya kantor sendiri. Iya. Nah, ini kan sudah tergolong hampir sukses Pak, tapi belum bisa mengajak orang lain. Nah, besok di seminar ini hal apa yang akan Bapak bicarakan? Ayo, semuanya beramai-ramai. Ini kan tentunya ramai ini. Pak. Iya, tepat sekali. Nah, bagaimana ini Pak untuk menyampaikan, menyuarakan ini kan dengan modal yang minim sekali bisa Ya. untuk membuka suatu usaha ini. Ya mungkin saya nggak mengajak orang untuk memaksa orang untuk iya, ikut ya betul, sama iya. saya. Ya paling saya Memberikan motivasi Pak ya. motivasi. Saya perkenalkan inilah usaha saya. Gara-gara usaha ini saya bisa kayak gini dan juga banyak guru-guru saya yang bisa kayak gini. Contohnya aja ini trainer Bapak, mungkin semua orang udah tahu ya, Jamil Azza ini seorang motivator Indonesia. Dia juga Oke. sebagai seorang ini CEO-nya di PT MBC Indo 6. Dengan istri beliau seorang penulis buku yang udah terkenal juga, Sophie Beatrix. Pak, ini saya pengen bertanya di MBC ini, selain menjual sistem dan keagenan, ini apa saja yang ada di MBC ini Pak? Dia ada di MBC ini banyak sekali ya Mas ya. Contohnya aja di dalam satu sistem, yang pertama yang bisa dijalankan usahanya itu ya, yang pertama yang utama lah itu ya, penjualan tiket pesawat. Yang kedua bisa jual umroh, haji, jualan pulsa, terima pembayaran listrik, PDAM, leasing, TV online, BPJS, Iya. tiket F1, MotoGP, bola dunia, semuanya kita ada itu. Semuanya kita ada. Bukan berbisnis. Bukan berbisnis, tiket aja itu. Bukan hanya untuk menjalani satu usaha tour and travel saja. Bukan, Pak, ya. kita- Bisa juga menjalankan usaha-usaha lain. Iya. Namun yang Pak Erik pilih tadi kayaknya lebih ke tour and travel ya Pak ya. Ya, tapi kita selain tour and travel kita pilih semuanya deh. Masalahnya percuma dong yang lainnya ada di sistem kita nggak kita manfaatkan gitu ya. Pak, ini bagaimana cara kita memotivasi? Ini di seminar tentu kita memotivasi. Iya.
Apakah kita dengan cara menampilkan hal-hal yang sudah sukses ataukah yang belum sukses? Itu bagaimana cara menyampaikan hal-hal seperti ini? Kalau menurut saya sih kita cuma cukup ya perkenalkan lah sistem kita itu kayak apa sih bedanya dari yang lain. Contohnya kayak nggak usah disebutin lah ya. Oke, sip. Kan sekarang banyak tuh usaha-usaha travel yang katanya harganya murah, ini. Kita juga bisa lebih murah dari itu gitu. Kenapa bisa? Karena kita tuh dikasih harga di bawah harga maskapai. Oke, jadi kalau saya simpulkan kita menjual sistem. Iya, bisa. Kita menjual sistem, Pak, Tepat ya? sekali. Nah, pemirsa, ini memang salah seorang pengusaha muda dari Bapak Erik yang tadi mengajak dan memotivasi bagi pengusaha-pengusaha tour and travel yang lain untuk bergabung dengan bukan hanya saja sistem keagenan dan juga banyak lagi sistem-sistem yang lain. Dan dalam MMBC ini juga masyarakat juga bisa bergabung untuk seperti pelayanan BPJS, PDAM, dan listrik semuanya bisa dibayar di sini. Namun seperti apakah kiat-kiat lagi untuk menjadi salah seorang pengusaha muda dengan menggunakan dana yang minim? Namun jawabannya setelah yang satu ini. Pemirsa, perbincangan masih hangat dengan Bapak Erik pada hari ini menjadi atau menggunakan cara mudah menjadi salah seorang pengusaha tour and travel dengan dana yang minim. Nah, Pak Erik, saya ingin bertanya kepada Pak Erik ini, menurut Bapak bagaimana ini persaingan-persaingan di dunia industri pariwisata khususnya di bidang tour and travel yang terjadi saat ini? Itu. Ya. Kalau persaingan itu sangat pesat ya. Yang namanya bisnis pasti ada persaingan. Kalau nggak ada persaingan itu bukan bisnis gitu. Tapi gimana sih cara kita menghadapi sebuah persaingan yang pesat itu gitu? Disitulah kami melakukan revolusi terbaru gitu, pembaruan untuk bisnis ini. Orang cuma jual tiket pesawat di tour and travel, kami coba gitu. Jualan pulsa juga bisa, terima pembayaran ini juga bisa gitu. Jadi kami bukalah sebuah revolusi pembaruan terus gitu. Jadi kalau sebagian orang mengajak tour dengan seorang pemandu atau tour guide-nya atau dengan jual tiketing. Namun kita berbeda, Pak, ya? Iya, kita itu juga ada dan juga ada. Kita tambahin lain gitu. Termasuk bayar listrik, iya. Bayar air. Iya, bayar juga bisa di tempat kita gitu. Pulsa juga bisa, Pak, ya? Bisa, semuanya bisa tempat kita gitu. Jadi Pak Erik ini kan besok Bapak memberikan motivasi kepada banyak orang. Ini cara-cara mudah untuk masyarakat untuk mengikuti seminar Bapak pada besok. Iya. Ini seperti apa nih, Pak? Cara untuk mengikuti seminar kita ya, itu bisa, kita besok rencana sih membuka ini seminar dan pelatihan terdasar di Kota Dumai gitu ya, dengan pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Kemudian ini pelatihan yang memberikan pelatihan dan seminarnya mungkin pelatihan di bidang seperti apa? Apakah tour Kita and travel saja atau yang lainnya? Silakan. Yang utama otomatis ya di bisnis tour and travel dan juga semua yang ada bisnis apa sih yang ada di sistem kita, semuanya akan kita lakukan pelatihannya. Caranya gimana, kok bisa, dapat keuntungnya pun dari mana gitu. Kok bisa jalannya dengan modal minim, penghasilannya ya begitu banyak lah gitu. Ini untuk Kota Dumai sendiri ini sudah menjadi kota yang keberapa khususnya di Riau yang Bapak kunjungi untuk memberikan motivasi seminar pada hari besok ini menjadi pengusaha muda dengan dana yang minim, Pak Erik? Itu kalau untuk yang di Riau ya. Di Riau sih mungkin kota yang ke-5 atau ke-7 ya. Masalahnya saya seringnya sih di Batam. Sumbar otomatis ya itu kampung saya, Padang ya. Tapi kan kalau Kota Dumai ini dengan kota yang dengan segala potensi yang punya, Pak. Iya. Mungkin itu menjadi salah satu referensi Bapak untuk menuju ke Kota Dumai, memberikan motivasi pada masyarakat Kota Dumai. Barangkali di situ motivasi Bapak. Iya, tepat sekali. Saya lihat peluang-peluangnya gimana sih Kota Dumai. Kami juga belum pernah masuk ke sini gitu. Coba deh ajak anak-anak Dumai, anak-anak mudanya, apalagi kan. Jadi buka usaha ini jangan pikirin dulu modal gitu. Yang penting itu kemauan dulu. Kalau udah ada kemauan, semua jalan pasti terbuka untuk kita. Gitu. Seberapa besar Pak kesuksesan kira-kira ini kan? Semua orang pasti berharap ingin sukses. Seberapa besar motivasi sehingga masyarakat ini menjadi sukses ke depannya? Ya namanya kesuksesan kita diri sendiri tergantung diri juga ya. Kalau menurut saya kesuksesan itu ya yang penting niat dulu. Ingin sukses, semua orang pasti ingin sukses gitu ya. Tapi nggak tahu jalannya, gimana sih caranya sukses, bisa kaya gitu. Tentunya jawabannya ada di MBC Tour and Travel itu. Sistem keagenan. Ya seperti sekarang ini kan kayak kamu ya tepat sekali kayak. Ya, saya juga tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, memberi motivasi kepada masyarakat, dana yang minim, modal yang kurang, menjadi pengusaha sukses di bidang tour and travel, bahkan menjual tiket pesawat. Kalau di bidang tour and travel tadi menjual pembayaran rekening listrik, BPJS,
kenapa kita harus memilih semua hal-hal ini? Katakanlah Pak Erik tadi mengatakan karena kita pengen tampil beda dengan yang Iya. lain. Apakah ini sudah banyak yang bergabung di bidang hal-hal seperti ini Pak Erik? Udah, otomatis dia udah beli sistem kita satu, otomatis dia udah bisa jalanin semua usahanya gitu dengan modal minim sekali gitu. Jika dibandingkan aja kita buka usaha travel sendiri, perizinan kita sendiri, dan itu pun cuma bisa per maskapai dengan biaya besar gitu. Pak Erik, ini seminim-minimnya berapa sih modal yang kita keluarkan untuk bergabung di MMBC ini tadi? Kalau ngomong seminim-minimnya ya, dengan biaya gratis pun kita bisa jalani usaha ini. Yang penting kita bisa sukses. Yang pertama itu ya kemauan dulu gitu. Dengan minim sekali MMBC ini bisa mengajak orang juga ya, Iya. bisa bergabung. Dan Karena di sini kita usaha. ini ada mitra, ada agen. Kalau seorang mitra itu kita kasih, yang penting dia punya kemauan gitu. Kita kasih gratis, free untuk dia gitu. Dia bisa jalanin usaha kayak jual pulsa juga bisa, semuanya yang tadi bisa. Cuma nanti bedanya sama agen tuh di keuntungan dia gimana gitu. Keuntungannya. Pak Erik, selama menjalani usaha bisnis ini, ada nggak di antara anggota kita khususnya di Kota Dumai ataupun bahkan di Pekanbaru dan umumnya di Indonesia Ya. yang kira-kira sudah mau valid bisa bangkit lagi dengan masuk hal-hal seperti ini? Ada. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Sudah ada. Ceritanya seperti apa itu Pak? Itu dia tuh satu kumpulan mahasiswa juga ya. Itu di Universitas Riau. Itu sebagai relasi kami juga gitu. Saya ajak untuk bergabung. Dan sekarang dia juga penyedia tur saya gitu. Dan juga udah jual-jual di MBC yang lainnya, di cabang MBC. Itu dia punya Fresh Indonesia Traveler. Punya pribadi tuh? Enggak, dia gabung MBC juga. Masih Tapi dia, ya ada 4 orang yang menjalani gitu. Seorang mahasiswa bisa jalani ini tanpa modal gitu. tanpa modal. Awalnya seperti Pak Erik juga nggak? Pastinya Punya begitu. modal teman. Orang tuh nggak punya modal juga susah gitu ya. Pak Erik, ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin kiat-kiat kita untuk membuka satu usaha seperti judul kita pada hari ini, cara mudah menjadi pengusaha tour and travel dengan dana yang minim. Ya. Mungkin ada kiat yang ingin disampaikan Pak Erik kepada khususnya masyarakat Kota Dumai. Silakan Pak Erik. Maksudnya itu dengan modal yang minim gitu ya. Kita jual sistem keagenan kita itu dengan harga 3.750.000 itu per ID. Ya. Seandainya udah beli satu sistem itu yang udah bisa jalanin semua usahanya. Yang pertama itu jualan tiket pesawat gitu ya. Dengan harga murah di bawah harga maskapai. Itu penjualan umroh, haji, dan semua bisnis yang lain-lainnya yang banyak sekali itu. Dan juga sekarang kita juga udah bisa satu revolution baru kita yaitunya Lion Express. Itu pengiriman paket. Kan kita tahu nih sekarang nih pasar udah banyak pasar online ya. Udah jarang orang belanja ke sini karena perkembangan dunia juga gitu. Jadi kita coba buka lagi yang baru yaitu Lion Express. Otomatis kita Lion Express kita punya maskapai sendiri. Otomatis paling cepat lah gitu pengirimannya dibandingkan yang lainnya yang tidak punya pesawatnya gitu, tapi dia punya usahanya. Satu pertanyaan plus terakhir Pak. Ya. Ini kan setelah kita mengikuti seminar dan motivasi yang akan Bapak berikan besok, apa yang akan didapatkan oleh masyarakat, motivasi seperti apa dan hal-hal apa saja yang akan masyarakat dapatkan dengan mengikuti seminar ini? Silakan. Ya. Otomatis peserta seminar kita besok bakalan mendapatkan yang pertamanya gitu. Gimana sih rahasianya menjadi seorang owner pengusaha tour and travel dengan modal minim gitu. Yang kedua, gimana sih caranya berangkat umroh gratis malah dapat duit gitu. Yang ketiga, semua peserta seminar bakal menjadi pulang seminar langsung menjadi pengusaha tour and travel gitu. Nah pemirsa, bagi Anda masyarakat pengusaha dan bisnis yang ada di Kota Dumai khususnya di Provinsi Riau, jika usaha Anda belum tergabung bersama MMBC, silakan bergabung. Di sini Anda bisa mendapatkan semua sistem manajemen yang ada, baik rekening listrik, BPJS, tour and travel, dan usaha-usaha lainnya. Anda membeli satu voucher atau beli masuk dalam keanggotaan MMBC, semuanya sudah bisa dimasukkan dan bisa menjadi anggota. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita pada hari ini. Saya Karuna serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Sampai jumpa di 1 jam bersama hanya di Dubai Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.